Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan syukranillah, salatan wa salaman ala rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Para pencinta ilmu pengetahuan, kajian keislaman pada momen atau kesempatan kali ini kita masih berbicara tentang takwa. Momen ini kita bicarakan dalam kaitannya dengan bulan Ramadan, bulan puasa yang sedang kita jalani pada saat yang berbahagia ini. Ayat Al-Quran yang berbicara dan menjadikan takwa itu sebagai tujuan daripada amal ibadah yang dilakukan pada bulan puasa, baik dia melakukan puasa dengan tidak makan dan tidak minum, atau melakukan ibadah-ibadah wajib yang juga diwajibkan pada bulan-bulan sebelum bulan Ramadan, ditambah lagi dengan ibadah-ibadah yang kita lakukan khusus pada bulan Ramadan ini, seperti ibadah sunat, salat tarawih, tadarus, kemudian kita menunggu datangnya malam Lailatul Qadar, memberi sedekah kepada mereka-mereka yang berpuasa. Para pencinta ilmu pengetahuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, makna kata-kata takwa itu ada dua. Bila kita pahami, bila kita ikuti dalam perkembangan sejarahnya. Pertama, masyarakat memaknai kata takwa itu dengan takut. Kemudian perkembangan pemikiran, perkembangan pengetahuan memindahkan makna tersebut dari takut menjadi melaksanakan apa yang diperintah oleh Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dua makna dari kata takwa yang bisa kita pahami, bisa kita rasakan dalam kehidupan kita. Sebenarnya kedua makna ini tidak mempunyai teks yang jauh berbeda, tetapi sebenarnya mempunyai tujuan, mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam kehidupan kita sebagai manusia. Kata takut dari arti takwa itu sebenarnya mempunyai makna kalau kita melaksanakan ibadah, kalau kita melaksanakan kegiatan-kegiatan aktivitas kita yang baik-baik, itu didasarkan kepada rasa takut yang kita miliki kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga membuat kita menjadi rajin untuk beribadah. Kita tidak berani meninggalkan ibadah salat karena kita takut nanti satu saat akan mendapat azab dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak berani meninggalkan puasa Ramadan karena nanti satu saat kita takut akan mendapat azab dari Allah Subhanahu wa taala. Kita takut tidak membayar zakat, kita takut tidak naik haji dan seterusnya karena ketakutan kita kepada azab Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah makna kata takut. Kalau dikatakan dengan takut, bahwasanya kita sebagai umat Islam, sebagai manusia yang melaksanakan ibadah, yang merasa takut dalam hal meninggalkan perintah Allah, yang merasa takut ketika melakukan larangan-larangan Allah, di sini muncul sebuah kesan di dalam diri kita. Yang ditakuti itu adalah yang mengerikan.
Yang ditakut itu adalah yang maha menakutkan, sehingga kita menjadi takut. Kita takut karena yang memberikan azab itu dalam persepsi kita adalah sangat kejam. Hukum Allah itu sangat kejam. Kematian itu sangat menyakitkan. Hukuman di akhirat itu sangat menakutkan. Ini yang muncul kesan dalam kehidupan kita, bahwasanya Allah itu adalah sesuatu atau yang disembah, yang ditakuti. Ini muncul dalam makna ketika kita berbicara dengan takut. Kemudian antara yang ditakuti dengan memunculkan kepatuhan terhadap mereka yang melaksanakan perbuatan ini tidak hanya punya efek bahwasanya ketakutan itu kita kepada Allah, dan sering ketakutan itu diperlawankan dengan persahabatan. Kita diajarkan di dalam masyarakat kita supaya kita takut kepada hantu, supaya kita takut kepada jin, sehingga dalam persepsi, dalam bayangan kita, bahwasanya hantu itu adalah satu makhluk yang sangat mengerikan, sangat besar, tempatnya di tempat yang angker, yang mengerikan, sehingga kita takut. Karena ketakutan kita kepada jin, ketakutan kita kepada hantu, maka kita tidak berani mendekat kepadanya, kita tidak berani melanggar perintahnya, sehingga dalam masyarakat itu muncul kesan bahwasanya ketakutan terhadap hantu itu mengakibatkan orang patuh terhadap apa yang dikerjakan. Dan mereka akan mengatakan bahwasanya jin itu lebih hebat dari manusia itu sendiri, sering di dalam masyarakat. Kenapa? Karena memunculkan makna takwa kepada Allah itu dengan makna takut. Kemudian dalam kehidupan sehari-hari, dalam pengalaman kita sehari-hari sebagai seorang yang melaksanakan pendidikan, biasanya dalam masyarakat kita guru itu adalah orang yang menakutkan. Karena guru adalah orang yang menakutkan, maka para murid, para siswa itu belajar menuntut ilmu itu dikarenakan takut kepada gurunya, sehingga dia menjadi rajin untuk belajar. Hal ini membuktikan banyak para ilmuwan, banyak para tokoh-tokoh yang ada di dalam masyarakat yang menjabat sekarang, yang menjadi hebat sekarang, itu adalah merupakan hasil dari sebuah produk yang pada masa kecilnya juga disebabkan karena takut, tidak belajar, takut nilainya rendah dan seterusnya, sehingga dia rajin belajar. Kemudian demikian juga di dalam keluarga. Orang tua, ayah, ibu, atau orang-orang tokoh masyarakat yang mendidik kita itu menjadikan dirinya adalah orang yang ditakuti. Sehingga karena dia menjadi orang yang ditakuti, apa saja yang diajarkan, apa saja yang dilarang, apa saja yang disuruh, kita patuh kepada dia. Kita merasa takut. Kewibawaan orang pada masa awalnya adalah ditanamkan pada dirinya adanya rasa takut. Sehingga karena adanya rasa takut itu membuat orang lain menjadi patuh kepada dia dan seterusnya. Para pencinta ilmu pengetahuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semua dalam perspektif kehidupan kita didasari dengan rasa takut yang diajarkan kepada kita. Itulah makna awal, makna kata takut. Sehingga orang tua saya teringat betul ketika masih kecil dulu, ketika saya diajarkan mengaji, membaca Al-Quran, ketika sampai kepada kata-kata takwa, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu semua takut, menjadi orang-orang yang takut. Mana takut? Kita tidak bisa mengatakan bahwasanya sebuah proses dari makna pemahaman itu menjadi sebuah kegagalan, tidak juga. Karena banyak orang-orang yang berhasil seperti saya katakan tadi,
dia itu dilahirkan, dibesarkan dan dididik sampai besarnya dia dengan rasa-rasa yang dimaknai dengan kata-kata takut. Kemudian pemahaman terhadap kata takwa itu berubah dengan perkembangan zaman, dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan seterusnya. Dari makna takut yang diperlawankan dengan persahabatan, yang diperlawankan dengan kesenangan dan seterusnya, dirubah definisi itu bahwasanya makna takwa itu tidak lagi dengan kata-kata takut, tetapi dengan makna melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan. Artinya apa? Mereka-mereka yang bertakwa adalah orang-orang yang memahami secara rasional, memahami dengan ilmu pengetahuan apa saja yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan sesuatu yang menjadi kewajiban untuk dipatuhi, yang menjadikan sebagai sebuah hak yang harus dikerjakan. Kalau tidak kita kerjakan, kita sendiri akan menjadi rugi sebagai hambanya, sebagai makhluk, sebagai manusia. Kalau kita harus memahami sebuah kewajiban yang diberikan kepada kita, pelaksanaan ibadah yang diberikan kepada kita, yang diajarkan kepada kita, kita harus menyadari bahwasanya itu adalah sebuah kewajiban yang bila tidak kita laksanakan secara baik, yang bila suatu aktivitas yang kita lakukan merugikan orang banyak, maka kita yakin bahwasanya perbuatan-perbuatan itu akan berakibat nanti satu saat kepada kita adalah sebagai sebuah perbuatan yang dibalas dengan ketidakbaikan. Jadi ketidakbaikan yang kita lakukan akan dibalas dengan ketidakbaikan. Kebaikan-kebaikan yang kita pahami secara baik kita lakukan, kita pahami dengan sadar kita melakukannya, kita akan diberikan sebuah penghargaan, atau dalam bahasa agama boleh jadi dengan nilai pahala. Kemudian pola-pola pemikiran yang menyebabkan rasionalitas itu dalam perkembangan modern berkembang. Kalau dulu seperti yang saya katakan tadi, orang tua bukanlah sahabat bagi anaknya, tetapi adalah orang yang ditakuti sehingga kepatuhan itu muncul. Dalam perkembangan ilmu pendidikan, bahwasanya orang tua itu dijadikan teman oleh anaknya, anaknya dijadikan teman oleh orang tuanya, memberitahu akibat-akibat yang dimunculkan dari perbuatannya dengan lemah lembut, dengan rasional yang bisa dipahami, tidak membentak anaknya, tetapi memberitahu bahwasanya perbuatan itu baik atau tidak baik. Demikian juga ketika kita berbicara dengan lembaga pendidikan. Dahulu kita masih ingat ketika kita masih kecil, masih sekolah di MIN, sekolah di MSen, ini sengaja diajarkan oleh guru-guru seperti yang saya katakan tadi, adalah ketika kita tidak mengerjakan pelajaran mata PR, ketika kita tidak mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru, kita akan dihukum sehingga kita merasa takut. Tapi sekarang bukan itu lagi. Kita diajarkan untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan itu supaya memberi manfaat untuk kita, supaya kita mendapat ilmu pengetahuan dari apa yang diajarkan kepada kita, diberitahu secara rasional, diberitahu dengan cara yang lembut, menghasilkan sebuah kesadaran di dalam diri kita. Itulah yang diajarkan pada sekolah-sekolah. Kemudian di dalam masyarakat juga seperti itu. Kita diajarkan ilmu-ilmu yang berubah dari, kalau bisa saya katakan tadi, diajarkan dari pada awalnya dengan rasa. Kita diajarkan dengan rasa takut, kemudian berubah menjadi sebuah yang sifatnya rasional. Perubahan dari rasa menjadi rasional itu adalah sebuah perubahan besar dalam tatanan dunia. Kalau dalam makna tadi kita memahami perubahan dari makna kata-kata takut menjadi suatu kepatuhan atau sebuah pemahaman untuk melaksanakan kebaikan dan meninggalkan sesuatu yang dilarangkan, itu adalah sebuah perubahan besar dalam kehidupan manusia.
Para pencinta ilmu pengetahuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang menjadikan sebuah pola perubahan pemaknaan dari kata-kata takwa yang terdapat di dalam Al-Qur'an, yang terdapat di dalam kehidupan kita, yang menjadikan sikap. Bagaimana sikap kita sebagai hamba ketika kita memaknai takwa itu adalah dengan kata-kata takut. Bagaimana sikap kita, bagaimana perilaku kita terhadap Allah Subhanahu wa taala ketika kita memaknai kata takwa itu dengan melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan. Bagaimana sikap yang muncul dalam diri kita sebagai seorang anak, sebagai orang tua yang pada saat ini ketika memaknai, dulu dimaknai ketika kita masih kecil, orang tua memaknai takwa itu dengan takut, kepatuhan pada orang tua itu diberikan dengan rasa takut. Dengan ketika kita menjadi orang tua sekarang, mengajarkan anak kita dengan sesuatu yang sifatnya rasional, dia menyadari sesuatu yang dia kerjakan itu menjadi baik, sesuatu yang dilarang itu menjadi buruk. Demikian juga dalam lembaga pendidikan. Tapi kita harus menyadari, nampak perubahan-perubahan moral dari kata takut di dalam masyarakat itu terkadang untuk zaman sekarang masih lebih unggul kalau bisa kita katakan daripada memunculkan kesadaran terhadap anak dengan memaknai sebuah kepatuhan. Kenapa kami katakan demikian? Banyak sekarang dalam perkembangan, padahal dalam lembaga pendidikan kita tahu pesantren adalah sebuah lembaga yang mengajarkan kita dari dulu dengan rasa takut, sehingga memunculkan kita belajar terus bangun tidur cepat dan kedisiplinan. Nampaknya masyarakat kita yang hidup di Indonesia masih belum sepenuhnya berubah dari makna takwa menjadi, dari takut tadi menjadi makna kepatuhan tadi, belum berubah secara baik, sehingga semua orang sekarang dengan rusaknya moral yang terjadi di dalam masyarakat, mereka berburu kembali, mereka lari kembali dari realita rasional yang ada di dalam masyarakat, kembali kepada lembaga-lembaga pesantren yang di sana bisa ditanamkan kedisiplinan itu melebihi dari kedisiplinan yang ada di sekolah, daripada kedisiplinan yang ada di dalam rumah tangga kita. Ini terjadi pada saat ini, di mana perubahan makna terkadang tidak bisa berjalan lurus. Dari kata yang saya katakan tadi, tidak bisa berjalan lurus. Kenapa? Karena mungkin kesiapan kita untuk merubah dari rasa takut menjadi rasional kepatuhan itu belum semuanya bisa berubah. Kenapa belum bisa semua berubah? Mungkin karena kita sebagai ilmuwan belum bisa memadukan antara rasionalisasi dengan rasa itu sendiri. Kita belum bisa membuktikan bahwasanya pendidikan dengan memberitahu akibat dari sebuah perbuatan itu tanpa adanya rasa takut itu adalah sebuah perbuatan yang baik. Itu kita belum bisa membuktikan secara penuh dalam masyarakat. Mudah-mudahan kajian kata takwa yang terdapat dalam ayat surat Al-Baqarah 183 dalam momen puasa atau ibadah puasa yang kita jalan ini memberi makna yang mendalam kepada kita sebagai pengkaji dan bisa mengamati perubahan-perubahan perilaku yang ada di dalam masyarakat, sehingga kita bisa mengarahkan satu saat kita jadikan sebuah perubahan dalam masyarakat itu dengan perubahan ilmu pengetahuan, dengan merupakan kesadaran kita sendiri bahwasanya apa yang kita lakukan ini masih perlu pendalaman, masih perlu pengkajian dan seterusnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.